Nengok ke kanan, ada satu pengendara motor tuh kayak mau nyapa Yogi, tapi ketakutan gitu mimik mukanya. Akhirnya disapa aja lah sama Yogi. Mas, tapi si pengendara motor ini tuh bukannya nyapa balik, malah ngegas nerobos lampu merah. Yogi bingung banget lah, kenapa sih kayak lihat setan aja dalam hatinya tuh kayak gitu. Akhirnya dia kena lampu merah kedua tuh. Dia berhenti dan pas banget sebelah kanannya tuh mobil. Yogi niatnya tuh mau ngaca ke kaca mobil itu. Tapi pas Yogi nengok kanan untuk ngaca, Yogi tuh ngeliat di jok belakangnya dia ada pocong lagi duduk nyamping sambil melotot. Wow. Dilihat dari pantulan kaca mobil itu berarti ya? Iya bener Moy. Tapi anehnya pocong ini tuh kayak kebuka gitu kain kafan atasnya. Jadi kepalanya tuh kelihatan gitu. Kayak gak kebungkus gitu loh, gak jadi kayak permen. Yogi abis ngeliat itu tuh langsung lihat ke depan, kucek-kucek mata, terus langsung nengok lagi lah ke arah mobil itu buat mastiin lagi kan. Tapi pas dia nengok ke kanan, udah gak ada tuh sosok pocong itu. Akhirnya begitu lampu hijau dia langsung tancap gas lah, ngebut banget biar cepet-cepet sampai rumahnya. Singkat cerita, besok paginya pas sampai di kantor, Yogi langsung nyariin Eka. Pas ketemu, Yogi langsung ceritain lah ke si Eka kalau dia tuh semalam ngebonceng pocong. Dan ternyata Moibi, Eka tuh juga ngalamin hal yang sama. Jadi setiap Eka tidur dan kebangun, dia tuh terus-terusan meluk guling, tapi guling itu tuh pocong yang sama terus. Wah, bangsat. Mereka berdua tuh langsung kepusingan sendiri pagi-pagi di kantor. Yogi tuh sempat kepikiran untuk balikin tali pocong ini tuh ke makam kemarin. Tapi Eka bilang dia juga udah gak berani buat balikin itu. Akhirnya seharian Yogi bener-bener kepikiran lah sampai gak fokus kerja. Kayak jadi orang yang parnoan gitu Moibi. Iyalah, pasti dia takut banget ntar malam bakal didatengin lagi kan? Iya bener Bi. Sampai akhirnya sekitar jam 5 sore, pas lagi hujan deras, Yogi tuh mau ke pantry. Dia mau nyeduh kopi panas dulu biar fokus. Turun tangga lah dia, karena pantrynya tuh ada di paling bawah. Pas dia turun, jadi di bawah tangga paling bawah tuh ada toilet. Yogi tuh dengar di situ, dari dalam toilet itu tuh kayak ada suara laki-laki, kayak teriak-teriak minta tolong. Yogi ngira itu tuh temennya kan kekunci. Akhirnya buru-buru lah dia turun tangga lari ke depan toilet itu. Pas dia ketok-ketok tuh gak ada suara apa-apa. Akhirnya dia nyobalah buka gagang pintunya. Ternyata gak dikunci pintunya. Langsung masuklah Yogi dengan muka paniknya. Tapi anehnya tuh gak ada siapa-siapa. Pas Yogi muter badan untuk balik lagi ke pantry, kayak ada yang narik bajunya Yogi sampai Yogi tuh jatuh ke dalam toilet itu. Wow. Dan pintunya tuh tiba-tiba ketutup kenceng banget. Aduh anjing. Nah dari dalam Yogi tuh berusaha lah buat ngebuka pintu itu. Dia ngegedor-gedor pintunya juga. Tapi pintu ini tuh kekunci dan gak bisa dibuka sama sekali. Padahal kuncinya tuh di dalam Moibi. Akhirnya Yogi berusaha tenang lah. Dia nyalain keran wastafel yang ada di depan dia. Terus dia cuci muka lah sambil ngaca. Pas dia lagi merem sambil ngusap mukanya, otomatis kan dia melek ya abis diusap. Yogi nih ngeliat di kanannya dia tuh ada pocong persis yang dia boncengin semalam. Lagi ngeliatin dia sambil melotot. Karena bener-bener deket banget kelihatannya, Yogi tuh lemes dan langsung pingsan di tempat. Dia kebangun tuh sekitar jam 7 malam. Kondisi badannya tuh satu badan keringetan, dan pas dia buka pintu toilet tuh udah bisa kebuka sekarang. Akhirnya Yogi langsung keluar lah terus nyari air buat diminum. Tiba-tiba dari belakang tuh kayak ada yang nyolek Yogi. Yogi tuh udah mikir kemana-mana banget sampai tangannya tuh gemeteran banget kan. Tapi dia ngeberaniin diri lah akhirnya buat nengok ke belakang. Pas dia nengok ke belakang, gak taunya itu tuh Eka. Eka tuh mukanya lagi panik banget dan bilang, Bang, kayaknya kita balikin aja deh tali pocong ini. Gue udah gak kuat bang. Tadi gue mandi, di belakang gue ada pocong itu lagi bang. Akhirnya mereka berdua di malam itu tuh bener-bener langsung ngegali halaman belakang kantor buat ngambil tali pocong itu. Niatnya tuh buat ngebalikin ke tempat semula kan, di makam itu. Tapi pas mereka ngegali tanah itu, tiba-tiba tanah yang mereka gali itu tuh pas dipegang kayak ada batu keras. Terus mereka lanjut lah gali pelan-pelan. Ini berarti halaman belakangnya mereka kan? Iya, halaman kantornya Bi. Terus akhirnya mereka lanjut gali lah pelan-pelan kan. Tapi pas dilihat, itu tuh ternyata ada sosok kepala pocong si mayat itu. Akhirnya mereka berdua teriak dan lari kenceng banget keluar dari kantor itu. Anjir, gak jadi dibalikin dong berarti? Nah itu dia, soalnya mereka berdua kan keburu kabur ya Bi. Dan gue mikirnya kan dia ngikutin pesugihan biar dapat uang kan. Iya. Dia pun juga belum dapat uang sama sekali kan, Nat? Belum sama sekali Moy, malah diganggu terus sama sosok mayat yang dia ambil tali pocongnya itu. Anjing. Terus Yogi sekarang gimana, Nat? Wah gue gak tahu sih Bi, teman gue cuma cerita sampai situ doang. Jadi gue gak tahu nih sampai sekarang Yogi tuh gimana.